Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Tidak ada yang lebih baik perkataannya kecuali orang yang berdakwah, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak untuk beramal soleh. Dakwah adalah tentang rasa cinta. Dakwah adalah rasa sayang kita kepada saudara kita. Maka ketika kita berdakwah, tidak lain hanyalah agar saudara kita tidak jatuh kepada kesengsaraan, tidak jatuh kepada kedoliman, tidak jatuh kepada kesesatan. Dakwah bukanlah saling menyalahkan atau senang ketika orang lain berbuat kesalahan. Dakwah adalah mengajak kebaikan menuju ketaatan. Dakwah bukanlah profesi, tapi apapun profesi kita, kita harus berdakwah. Misalnya, kita bekerja sebagai tukang becak, lalu kita mendengar adzan, kita mengajak penumpang kita untuk sholat. Bukankah kita itu termasuk berdakwah? Bukankah kita telah mengajak kebaikan? Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Berdakwah itu banyak caranya. Bukan hanya kita berdiri di mimbar untuk mengajak kebaikan. Apalagi seiring berjalannya zaman seperti zaman yang kita hidup, di mana hampir seluruh orang mempunyai HP. Kita bisa memanfaatkan HP tersebut. Contohnya, kita bisa membuat poster-poster Islam, lalu kita tebarkan di medsos-medsos tersebut. Ataupun toh kita tidak bisa membuat poster-poster, kita hanya menyebarkan saja, itu kita sudah termasuk kita berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sungguh manusia benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali yang pertama adalah orang yang senantiasa beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang kedua adalah orang yang senantiasa menasihati, saling menasihati dalam hal kebaikan, saling menasihati dalam hal ketaatan dan kesabaran. Dakwah menjadi kewajiban setiap umat muslim yang bertakwa. Kita berdakwah bukan masalah harta dan dunia yang sifatnya sementara, melainkan kita berdakwah adalah rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada saudara kita. Bagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kita berdakwah adalah sebagai hujjah nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-A'raf ayat 164, wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauma Allahu muhlikuhum wa mu'adzibahum adaba syadida qalu ma'diratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat mereka bertanya, mengapa engkau menasihati orang yang hendak dibinasakan dan ditimpa adab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka menjawab, agar kita mempunyai hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka bertakwa. Tugas kita hanya berdakwah, tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya menyerukan. Apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, idza wajatum al-akhta astaghfu minkum katsiran undur maqala wa tangdur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقول له أفلح الأوفياء.